Pintu itu tidak boleh dibuka. Aku selalu penasaran dengan rumah tua di ujung desa. Bangunannya lusuh, penuh lumut, dan sudah lama kosong. Orang-orang bilang rumah itu terkutuk, tapi bagiku, itu hanya omong kosong. Hingga malam itu, ketika aku ditantang teman-temanku untuk masuk ke dalam dan bertahan selama 1 jam. Hanya 1 jam. Jangan buka pintu kamar paling ujung, kata Dito sambil terkekeh, seolah menakut-nakutiku. Aku tertawa dan menyetujui tantangan itu. Aku masuk ke rumah itu sendiri, dengan senter di tangan. Udara di dalam terasa lebih dingin dari luar. Debu tebal menyelimuti setiap sudut, dan bau apek menyengat hidung. Aku duduk di ruang tamu yang penuh perabotan tua. Cermin besar di dinding retak-retak, dan ada lukisan seorang wanita bergaun putih dengan wajah samar. Hanya 1 jam, gumamku mencoba menenangkan diri. Namun, suasana semakin mencekam. Lantai kayu berderit seolah ada yang berjalan di lantai atas. Aku menyorotkan senter, tapi tak ada apa-apa. Tiba-tiba, terdengar suara pelan dari kamar paling ujung, suara ketukan lembut. Angin, pikirku, meski bulu kuduku mulai meremang. Namun, ketukan itu semakin keras, semakin berirama. Tok, tok, tok. Aku mencoba mengabaikannya. Tetapi suara itu seakan memanggilku. Jangan dibuka, bisik pikiranku, mengingat peringatan Dito. Tapi rasa penasaran menguasai logikaku. Dengan tangan gemetar, aku berjalan menuju kamar itu. Ketukan berhenti begitu aku berada di depan pintu. Napasku tercekat. Pintu itu tua dan lapuk, namun terasa hangat seperti ada sesuatu di baliknya. Aku meraih gagangnya. Begitu pintu terbuka, senterku berkedip dan mati. Dalam kegelapan, aku bisa merasakan sesuatu bergerak. Bau anyir memenuhi ruangan. Cahaya bulan samar menerobos jendela, memperlihatkan sosok wanita di pojok kamar, gaun putih lusuh. Rambut panjang menutupi wajahnya. "Siapa kau?" tanyaku dengan suara gemetar. Wanita itu bergerak perlahan. Kepalanya terangkat, dan wajahnya tampak jelas hancur. Dengan mata kosong dan mulut robek menyeringai. "Kau membangunkanku," bisiknya dengan suara serak. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Wanita itu mendekat, langkahnya menyeret, semakin cepat. Aku menjerit, berlari keluar kamar. Tetapi pintu rumah yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Suara langkah kaki mengikutiku, lebih dari 1. Aku menoleh wanita itu tidak sendiri. Sosok-sosok lain muncul dari bayangan. Wajah mereka tak kalah mengerikan. Mereka mendekat, mengelilingiku. Tiba-tiba, dunia menjadi gelap. Saat aku terbangun, aku berada di halaman rumah. Teman-temanku berkerumun, wajah mereka pucat. "Kau pingsan di dalam," kata Dito. Suaranya bergetar, tapi ada sesuatu yang aneh. Saat aku berdiri, aku melihat ke jendela lantai atas. Di sana, wanita itu berdiri, menatapku dengan senyum lebar. "Kau membiarkan mereka keluar," bisiknya di kepalaku. Aku menelan ludah, menyadari satu hal. Aku tidak sendirian lagi. Mereka mengikutiku dan mereka tidak akan pernah pergi.